Welcome to my channel. Belajar ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, materi kelas 12 bagian pertama. Dalam video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, jenis-jenis perusahaan. Yang kedua, karakteristik perusahaan jasa. Yang ketiga, siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan yang keempat adalah tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Pembahasan pertama adalah jenis-jenis perusahaan. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Contohnya, salon, jasa pengiriman, reparasi kendaraan, dan lain-lain. Jenis yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan untuk menjual kembali. Jenis yang ketiga adalah perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan ini adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah atau menambah nilai guna barang dari barang mentah atau bahan mentah menjadi bahan atau barang setengah jadi maupun barang yang sudah jadi. Pembahasan yang kedua adalah karakteristik perusahaan jasa. Karena kali ini kita akan belajar mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, maka kita akan fokus mengulas tuntas hanya mengenai karakteristik perusahaan jasa saja. Beberapa karakteristik perusahaan jasa antara lain yang pertama, tidak memiliki wujud atau sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat. Perusahaan jasa ini menawarkan produk yang tidak berwujud, namun dapat kita rasakan manfaat dan kegunaannya. Yang kedua adalah jasa yang dihasilkan tidak standar atau bervariasi. Bisa jadi masing-masing konsumen memperoleh jenis pelayanan yang berbeda dengan konsumen lain. Standar yang ketiga adalah standar harga. Standar harga pada umumnya memiliki sifat yang tidak mutlak, sebab ketentuan harga ditetapkan bergantung dengan jenis pelayanan yang diberikan dan dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Karakteristik yang keempat adalah jasa yang dihasilkan tidak dapat disimpan. Jadi, sekali kita membeli, penggunaannya akan langsung habis pada saat itu. Setelah kita mempelajari karakteristik perusahaan jasa, maka kita akan belajar mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa diawali dari bukti transaksi. Pengertian dan macam-macam bukti transaksi dapat dilihat di video-video sebelumnya. Bila perlu, kami akan memberikan linknya di deskripsi. Dari bukti transaksi akan dibuat dan diterima lalu dicatat dalam sebuah jurnal yang dikenal dengan jurnal umum, yang selanjutnya akan dipindahkan atau dipostingkan dalam buku besar. Setelah buku besar akan dibuat atau disusun dalam sebuah neraca yang dikenal dengan neraca saldo, yang selanjutnya akan disesuaikan menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya dari AJP akan diikhtisarkan dalam sebuah kertas kerja yang nantinya akan disajikan sebuah laporan berupa
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Setelah membuat laporan, maka akan ditutup menggunakan jurnal penutup. Jurnal tersebut untuk menutup buku besar yang nantinya akan dirangkum dalam neraca saldo setelah penutupan. Untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya, maka akan dibuat sebuah jurnal yang namanya adalah jurnal pembalik. Demikianlah siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk pengertian dan cara atau langkah-langkah pembuatan dari masing-masing komponen tersebut akan dibahas secara detail di video-video pembelajaran berikutnya. Bahasan yang keempat adalah tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, yang ketiga adalah tahap pelaporan. Nah, yang tergolong dari tahap pencatatan adalah membuat jurnal umum dan buku besar. Sedangkan yang tergolong dalam tahap pengikhtisaran adalah membuat neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Untuk tahap pelaporan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Oke, sekian pembelajaran mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe ya.